Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang materi metode penelitian eksperimen. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertiannya. Sebelum mengetahui pengertian tentang penelitian eksperimen, kita harus mengerti tentang apa sih sebenarnya tentang eksperimen itu. Eksperimen adalah percobaan atau mencari atau membuktikan. Nah, setelah mengetahui apa itu eksperimen, dapat diketahui bahwa metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang dilakukan dengan percobaan yang digunakan untuk mengetahui atau mencari pengaruh sebuah perlakuan ataupun treatment terhadap suatu perilaku atau sesuatu tertentu dalam kondisi terkendalikan. Setelah mengetahui pengertiannya, langsung ke dalam karakteristik metode penelitian eksperimen. Yang pertama, karakteristik metode penelitian eksperimen adalah menggunakan kelompok kontrol sebagai garis dasar untuk dibandingkan dengan kelompok yang dikenai perlakuan eksperimental. Kedua, internal validity, yang dimaksudnya adalah mempertimbangkan kevalidannya ke dalam. Ketiga, external validity, yang dimaksud dengan mempertimbangkan kevalidan keluar. Setelah mengetahui karakteristik, metode penelitian eksperimen terbagi dalam 4 macam bentuk. Yang pertama, pre-experimental design. Kedua, true experimental design. Yang ketiga, quasi experimental design. Yang keempat, factorial design. Oke, yang pertama, pre-experimental design. Pre-experimental design, pada desain ini dikatakan sebagai desain eksperimen pre-eksperimental karena belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh, karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap bentuknya variabel terikat. Di dalam pre-experimental design terbagi menjadi 3 macam bentuk. Yang pertama, one shot case study. Kedua, one group pre-test post-test design. Yang ketiga, intake group comparison. Yang pertama, one shot case study. One shot case study adalah di dalam desain penelitian ini terdapat suatu kelompok diberi treatment atau perlakuan yang selanjutnya diobservasi hasilnya adalah yang digunakan sebagai variabel independen dan hasil adalah sebagai variabel dependen. Dalam eksperimen ini, subjek disajikan dengan beberapa jenis perlakuan lalu diukur hasilnya. Yang kedua, one group pre-test post-test design. Kalau pada desain ini tidak ada untuk one group pre-test post-test design, kalau pada desain sebelumnya tidak ada pretest, maka di dalam desain yang ini diberi perlakuan pretest sebelum diberi perlakuan diberikan pretest. Dengan demikian, hasil pretest dan post-test akan bisa dibandingkan. Dengan hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat. Yang ketiga, intake group comparison. Pada desain ini terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian, tetapi dibagi dua. Yang satu digunakan sebagai kelompok eksperimen, yang satu sebagai kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Untuk bentuk dari metode penelitian eksperimental berikutnya adalah true experimental design. Dikatakan sebagai true eksperimental karena di dalam desain ini penelitian dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen.
Desain through eksperimental terbagi atas post-test only control design dan pre-test post-test control group design. Yang pertama, post-test only control design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random. Kelompok pertama diberi perlakuan dan kelompok lain tidak diberi perlakuan. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen, dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Yang kedua, pre-test post-test control group design. Di desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara acak atau random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Oke, selanjutnya bentuk ketiga dari penelitian eksperimen, yaitu QAC experimental design. Di dalam desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true experimental design. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Di dalam QAC experimental design terbagi menjadi dua macam bentuk. Yang pertama, time series design. Kedua, non-equivalent control group design. Untuk time series design ini kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random. Sebelum diberi perlakuan, kelompok diberi pretest sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan kelompok. Bila hasil pretest selama 4 kali ternyata nilainya berbeda, berarti kelompok tersebut keadaannya labil, tidak menentu, dan tidak konsisten. Desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok saja sehingga tidak memberikan kelompok kontrol. Selanjutnya, non-equivalent control group design. Desain ini hampir sama dengan pretest post-test control group design. Hanya pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Dua kelompok Oke, untuk selanjutnya adalah yang terakhir adalah bentuk dari metode eksperimen, yaitu factorial design. Desain faktorial merupakan modifikasi dari true experimental design. Desain faktorial secara mendasar menghasilkan ketelitian desain true eksperimental dan membolehkan penyelidikan terhadap dua atau lebih variabel dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan terhadap hasil. Pada desain ini, semua kelompok dipilih secara random dan masing-masing diberi pretest. Untuk itu saja penjelasan dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.